mie keriting Siantar versi halal. Mulai dari ada daging kecapnya, lalu daging panggang merah, dikombinasi pakai toge, ada bawang goreng yang wangi, ada acar cabai yang segar, pastinya praktis buat dibikin di rumah juga. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devira Hermawan. Hari ini kita akan bikin mie keriting Siantar versi halal ya. Atau mungkin kalian kenal juga mie keriting Medan gitu. Karena ini cukup populer juga dijual di Medan. Yang jadi ciri khas dari hidangan ini udah pasti si mie keritingnya ya. Biasanya tuh kenyal dan juga komponen-komponennya. Ini komponennya ini cukup rame. Nah, hari ini kita akan bikin yang versi pastinya praktis buat dibikin di rumah juga ya. Mulai dari ada daging kecapnya, lalu daging panggang merah. Terus juga biasa ada yang kering-keringnya tuh potongan lemak yang kering, yang biasa minyaknya udah dirender, nah sisa yang keringnya aja. Dan ketiganya itu biasa menggunakan daging babi. Nah, kali ini kita akan gunakan daging ayam ya. Terus juga condiments yang bikin makin spesial, biasa ada acar cabai yang pasti rasanya selain pedas juga segar. Terus juga bawang goreng serta sayuran ini sebenarnya opsional. Oke, langsung aja. Ini yang komponen pertama, kita akan bikin si daging ayam kecapnya. Untuk daging ayamnya aku pakai yang file campur antara dada dan juga paha. Lalu untuk bumbu-bumbunya ada bawang putih, bawang merah, jahe, saus tiram, kecap manis, kecap asin, dan juga ini bubuk ngohyong. Kalau lagi nggak ada bubuk ngohyong mau di skip juga masih nggak apa-apa ya, kita pakai bubuk ngohyongnya juga jangan terlalu banyak. Selanjutnya ini kita akan perlu kulit ayam dan juga minyak ya, jadi nanti kita render dulu minyaknya buat masak si ayam kecapnya, dan si kulit yang udah kegoreng, yang udah crispy-nya itu buat topping. Cuman kalau kalian nggak mau pakai kulit ayam mau di skip nggak apa-apa. Lalu yang ini juga sebenarnya opsional ya, seandainya kalian nggak mau pakai pun si rasa mie-nya masih enak ya. Kita akan bikin ayam chashu atau ayam panggang merah. Bahan-bahannya ini ada paha ayam, lalu saus chashu atau kalau di pasaran tuh biasa Chinese barbecue ya, ada juga yang sudah halal. Kalian cari aja merek yang sudah halal ya. Dan opsional pewarna merah supaya warnanya lebih menarik. Bahan acar cabenya ini aku pakai cabai merah keriting, cabai rawit hijau, gula, garam, dan juga cuka serta air buat masak. Selanjutnya ini kita perlu mie keriting, kalian bisa beli jadi ya. Kalau mau bikin nanti mungkin next video aku akan share resepnya. Telur rebus itu untuk dimasak sama ayam kecap. Yang terakhir untuk pelengkapnya, bawang goreng, daun bawang chung, dan juga toge. Kalau untuk daun bawang kalian nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Toge juga sebenarnya kalau sampai nggak mau pakai juga itu masih bisa. Oke, yang pertama ini aku mau marinasi si ayam chashu-nya dulu. Kalau kalian nggak mau pakai ayam chashu berarti tahap ini di skip. Ini ada paha ayam, ini kita masukkan saus chashu atau saus Chinese barbecue, dan juga tambahan pewarna merah opsional. Ini tinggal kita aduk rata. Kadang kalau warna merah yang kalian gunakan misalnya terlalu jadi warnanya tuh jadi keping gitu. Nah, kalian bisa tambahkan dark soy sauce atau pewarna coklat ya supaya mengimbangi warnanya. Untuk marinasinya minimal 2 jam di suhu ruang atau bisa juga semalaman di dalam kulkas ya supaya warna merahnya meresap, rasanya juga meresap. Selanjutnya ini aku membuat acar cabai keriting merah kita iris tapi jangan terlalu tipis ya. Tuh, jadi kurang lebih dia sekitar 5 sampai 6 mili. Cabai rawitnya juga sama. Ini pakai cabai rawit hijau. Kalau buat kalian yang nggak mau terlalu pedas tapi suka acar cabai rawitnya bisa diganti dengan cabai hijau besar. Selanjutnya siapkan wajan. Ini kita akan campur larutan pickle-nya atau larutan acarnya. Mulai dari air, cuka, gula, dan juga garam. Masak hingga gulanya larut dan juga mendidih. Lalu tinggal kita tuang aja ke cabai yang tadi udah kita iris-iris. Nah, ini karena kita pakai hot liquid ya, jadi pakai acarnya tuh pakai air panas. Jadi pastinya dia lebih cepat jadi dibandingkan yang dingin. Oke, selanjutnya ini kita akan siapkan untuk topping si ayam kecapnya. Ayamnya ini kita akan potong-potong kotak-kotak kecil, baik dari dada filenya ataupun si paha filenya juga ini sama ya, kita potongnya kotak-kotak aja kayak gini. Untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan, tapi perlu diingat kalau kita potong-potong ayam ketika dia matang tuh akan menciut ya, jadi pastikan aja sesuai dengan keinginan. Nah, kalau udah si ayamnya ini aku mau marinasi. Ini aku marinasinya pakai kecap asin, kaldu jamur, dan juga merica.
Nah, dagingnya ini mau dimarinasi. Sebenarnya kalau daging kecil-kecil gini kalian mau marinasi atau enggak itu opsional ya. Kenapa aku marinasi? Supaya teksturnya tuh lebih nggak keset. Dan kedua, walaupun nanti kita masaknya cepat, itu tuh dia rasanya udah meresap sampai ke dalam. Kadang kalau kita ngungkep daging tuh kan perlu waktu ya supaya rasanya tuh ngeresep. Nah, ini biasa mempercepat kalau dagingnya tuh udah kita marinasi dulu. Untuk bumbu-bumbunya ini aku pakai bawang putih, bawang merah, mau aku blender ya. Ini diiris-iris dulu supaya nanti ngeblendernya lebih merata. Dan juga jahenya ini kita akan blender bareng menggunakan air. Kalau kalian mau cincang aja boleh, tapi dengan di blender biasa aroma bawangnya tuh dia lebih keluar ya untuk ungkep-ungkepan tuh. Oke, selanjutnya ini kita akan prepare untuk si kulit ayamnya. Jadi kulit ayamnya ini, si minyaknya nanti kita akan pakai buat masak dan kulitnya akan kita jadikan topping. Ya, jadi di sini tuh kulit ayamnya kita mau keluarin si lemaknya, minyaknya. Jadi cara yang menurutku paling oke, ini tetap kita harus kasih dulu air, kita akan masak. Karena kulitnya nanti kita mau makan sebagai topping, jadi ini aku mau kasih juga bumbu, garam dan juga merica. Tapi nggak usah terlalu banyak karena kulit ayam ini dia bakal menyusut banget ya. Jadi kelihatannya banyak tapi kalau udah kering tuh sedikit. Nah, dengan kita kasih air, nanti pasti si aroma dari kulit ayamnya tuh nggak bau gosong ya, dibandingkan kita langsung goreng misalnya si kulit ayamnya tuh di minyaknya. Dan si minyaknya tuh bener-bener lebih keluar gitu. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini lama-kelamaan tuh si airnya susut dan si minyak dari ayamnya tuh mulai kelihatan. Nah, kalau airnya udah susut, kita harus kecilkan api ke api sedang kecil supaya nanti si minyaknya juga dia nggak bau gosong. Oh ya, bisa kalian lihat ini minyaknya udah mulai keluar. Dan untuk minyak kulit ayam ini biasanya si jumlahnya itu pasti lebih sedikit dibandingkan kalau kita pakai lard atau lemak babi ya, yang which is si dalamnya itu kan mostly itu minyak gitu. Jadi aku tambahkan juga dengan minyak goreng biasa. Dan ini kita akan lanjut goreng di api sedang kecil sampai si kulitnya itu dia crispy. Nah, kulitnya ini udah crispy tapi dia nggak gosong ya, ini bakal renyah banget, kita sisihkan. Lalu untuk minyaknya ini kita akan gunakan untuk masak ayam kecap. Pertama kita tumis dulu bawang-bawangan dan juga jahe yang tadi kita udah blender. Dan kalau kalian mungkin bingung kenapa minyaknya ini banyak, karena kan kalau kita bikin bakmi biasa kita perlu minyaknya juga ya. Jadi ini kita gabung aja sekaligus. Dan untuk satu resep yang kita masak ini bisa jadi sekitar 6-8 porsi. Nah, ini udah wangi, ayam yang tadi kita udah potong kotak-kotak ini kita masukin. Nah, ini kita akan tumis sebentar aja, lalu kalau udah tinggal kita masukkan air. Untuk saus-sausannya ini pakai kecap manis dan juga saus siram. Nah, ini untuk bumbu-bumbu, tadi kan penyedap kecap asin dan lain-lain udah masuk ke ayam ya, jadi aku nggak tambah lagi, takutnya nanti keasinan. Oh ya, perlu diingat si ayam kecap untuk mie siantar ini kita bukan mau yang kecap manis banget ya. Jadi harus imbang antara kecap asin dan juga kecap manisnya supaya pastinya lebih wangi, manisnya juga dapat tapi bukan yang terlalu manis. Dan di sini aku mau tambahin juga telur rebus ya. Telur rebus nantinya buat topping. Jadi kayak telur kecap gitu ya. Ini juga sama, kita akan masak bareng. Dan supaya rasanya lebih keluar, ini kita perlu ungkep ya minimal 15 menit. Nah, setelah 15 menit kalian bisa kelihatan ya, ini airnya tuh udah mulai menyusut tapi nggak yang sampai kental gitu. Jadi tetap harus masih berkuah. Kalau seandainya kalian ngungkep terus terlalu kering, berarti tambahkan lagi air ya. Intinya konsistensinya seperti ini. Nah, ini boleh dicicipin, karena aku suka manis, aku mau tambahin sedikit gula ya. Tapi jangan kecap manis, karena kita nggak mau aromanya tuh terlalu kecap manis ya. Jadi aku tambah gula sedikit. Dan untuk rasa keseluruhannya ini tuh harus cukup strong ya, karena nanti kan kita makannya tuh pakai mie yang masih tawar gitu, masih polos. Jadi nggak sampai keasinan banget tapi cukup strong. Oke, ini ayam kecap dan juga telurnya udah ready, acar udah ready, kulit ayam crispy juga ini udah ready ya. Kalian kalau komponennya mau segini doang, dia udah sebenarnya udah enak ya. Cuman kalau misalnya mau lebih spesial, tadi kita udah nyiapin juga si ayam chashu atau ayam panggang merahnya. Ini masaknya aku mau pakai air fryer aja. Kita akan set pertama di 170 derajat sekitar 10-12 menit. Dan kalau misalnya udah mateng, kalian lihat dia kurang browning, kalian bisa naikin si derajatnya ke 180 derajat dan panggang kembali selama 5 menitan. Oke, ini ayam chashu-nya udah mateng, nanti kita tunggu sebentar. Kalau udah nggak panas, baru kita akan iris-iris. Kalau kalian mau makan mie medannya nanti, berarti rebus mie-nya nanti. Tapi kalau mau langsung serving sarang, ini kita bisa rebus.
Jangan lupa kalau rebus mie yang paling penting airnya ini jangan kurang. Untuk rebus mie mentah kayak gini ini tergantung ukuran mie dan juga kepadatan mie-nya. Ya biasa rata-rata sekitar 2-3 menit tergantung ukuran mie. Lalu kalau kalian mau pakai sayuran juga ini sama ya, kita rebus dulu. Nah, kalau mie-nya udah matang, ini tinggal kita sajikan aja dengan ayam kecapnya tadi. Jangan lupa kuahnya juga ini dikasih ya. Nanti di atas meja kalau ada yang suka lebih asin, mungkin kalian bisa sajikan kecap asin buat condiments. Ini kombinasi dari si mie keriting Siantar ini tuh gak heran ya, dia tuh populer banget sampai bahkan di setiap kota-kota besar tuh ada yang jual. Karena memang ciri khas, yang pertama udah pasti dari si ayam kecapnya. Dia tuh bukan yang kecap manis banget kayak ayam kecap mentega atau misalnya bakmi ayam jamur gitu ya, yang lebih manis, tapi enggak, lebih ke wangi ya, wangi terus juga asin, gurih, manisnya dia seimbang dan ada sedikit aroma dari bubuk mohyong yang bikin ciri khas juga. Dikombinasi pakai toge, ada bawang goreng yang wangi ya, terus juga ada acar cabai yang segar. Nah ini yang bikin memang si bakmi atau mie keriting Siantar ini pasti ya ngangenin ya, karena kombinasinya yang rame. Lalu untuk chashu ayamnya dia kasih rasa manis dan juga penampilannya lebih menarik ya karena warna merah. Dan si kulit ayamnya ini juga bakalan nambah gurih ya, walaupun kelihatannya dia kayak penting gak penting, tapi menurutku si kulit ayamnya ini bikin lebih spesial lagi. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa Kalori Cook Tech dan temukan resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan juga shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.